Baru saja di awal film, kita disuguhi penampilan dangdut Monata di sebuah mansion di Pulau Island, di mana sang biduan tampak meliak-liuk diiringi tabuhan gendang, yang mana hal itu membuat si pemilik mansion bernama Alvarez menjadi tergoda terhadap si biduan yang diketahui bernama Nora tidak pakai Alexandra. Alvarez yang tampak kesengsem dengan Nora menawarkan pekerjaan pada Nora, di mana ia harus bernyanyi setiap minggu di mansion ini dengan bayaran 3 kali lipat manggung off-air biasanya. Dan kontrak selama 1 tahun. Mendengar hal itu, Nora menyetujuinya. Dan kemudian untuk merayakan kesepakatan, Alvarez menyuruh bartendernya untuk menuangkan wine untuk Nora. Namun sayangnya wine itu tumpeh-tumpeh kayak iklan Kuku Bima Roso-Roso. Nora tampak tidak mempermasalahkan hal itu, karena cukup dicuci dengan deterjen saset, noda wine sudah hilang. Namun si Alvarez dengan lebaynya membunuh si bartender di hadapan Nora, dan hal itu sudah pasti membuat Nora sangat trauma melihatnya. Yang ternyata kita ketahui si Alvarez ini bukanlah pemain bola seperti yang kita tahu, melainkan dia adalah seorang bos mafia dari Amerika, dan ia telah menetap di Pulau Island ini selama 4 tahun untuk membangun bisnis ilegalnya. Kemudian cerita berlanjut ke Los Angeles, Amerika Serikat. Kita diperlihatkan sesosok polisi baik bernama Pak Max. Kita sebut saja Pak Max. Ia didampingi rekannya yang bernama Phil. Mereka sedang bertugas dalam penyamaran menjadi pembeli obat-obatan terlarang yang akan melakukan transaksi bersama salah satu bandar yang meresahkan di kota Los Angeles. Tidak lama kemudian, datanglah si bandar ditemani rekannya. Max langsung menghampiri si bandar ala-ala adegan 86. Hello my friend, how you doing? I got your paper. Ia menanyakan mana barangnya, sementara itu rekannya Phil hendak menyerahkan satu tas uang untuk ditukarkan dengan obat-obatan yang telah dijanjikan. Kemudian terjadilah baku hantam antara Phil dan rekan si bandar narkoba. Di saat yang bersamaan, Max mengamankan si bandar dengan cara menendangnya hingga ia pun masuk ke dalam mobil. Hanya dalam hitungan detik, misi ini pun berhasil. Barang bukti diamankan dan bandar telah ditangkap bersama rekannya. Tidak lama kemudian, Max mendapatkan telepon dari raja terakhir, komandan tertinggi, yaitu ibunya, yang mengabarkan kabar duka bahwa adik Max telah berpulang ke rahmatullah. Mendengar berita duka, Max langsung pulang ke kampung halamannya untuk menyelenggarakan jenazah si adik, yang ternyata kampung halaman Max ada di Pulau Island. Sesampainya di kampung halamannya, Max langsung menghadiri pemakaman sang adik, yang dari sini kita ketahui bahwa adik Max adalah bartender yang tadi dibunuh oleh Alvarez di awal film tadi. Terlihat ibu Max sangat berduka atas kepergian salah satu anak laki-lakinya, yang ia tidak pernah menduga bahwa anaknya akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Menurut rumor yang beredar, adik Max dibunuh salah satu anggota gangster yang berada di Pulau Island saat ia hendak pulang dari shift malam menjadi bartender. Dalam upacara pemakaman hadir juga Alvarez. Ia didampingi oleh 2 orang pengawalnya. Kemudian ia mengucapkan turut berduka cita seolah tidak mengetahui apa-apa. Sepulang dari pemakaman, Max bernostalgia sejenak dengan melihat foto-foto yang menjadi kenangan ia dan adiknya. Selama 11 tahun ini, Max tidak pernah pulang kampung karena sibuk menjalankan tugasnya sebagai polisi di Los Angeles. Max kemudian berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menuntut balas atas kematian adiknya. Keesokan harinya, Max mendatangi temannya yang merupakan kepala polisi setempat, yang mana kepala polisi itu adalah sahabat Max masa kecil, yang bernama Faisal. Faisal yang melihat kedatangan Max kemudian mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya adik Max. Max kemudian bertanya kepada Faisal tentang perkembangan kasus kematian adiknya, dan Faisal menjawab bahwa ia belum mendapatkan gambaran pembunuh adik Max. Namun, dari informan lapangan, adik Max dibunuh salah satu anggota geng. Namun untuk mengetahui dari geng mana ia berasal, Faisal membutuhkan penyelidikan lebih dalam karena banyak sekali gangster di pulau ini. Max yang tidak puas dengan informasi dari Faisal mendatangi sebuah perguruan silat lokal yang mana guru silatnya adalah mantan pacar dari Max.
Wanita itu bernama Akilah. Ia tampak senang ketika mantan terindahnya datang berkunjung setelah 11 tahun lamanya tidak pernah berkabar. Seperti orang-orang konvensional lainnya, Akilah pun mengucapkan turut berduka cita atas kematian adik Max. Dan sedikit basa-basi, Max pun bertanya kepada Akilah tentang kegiatan adiknya sehari-hari dan kelompok geng mana yang berpotensi membunuh adiknya. Karena setelah meninggalkan pulau ini selama 11 tahun, telah banyak perubahan dan Max pun buta terhadap kondisi kampung halamannya itu. Akilah kemudian bercerita bahwa adik Max bekerja pada seorang pebisnis dari luar pulau. Orang itu adalah Alvarez. Alvarez sebenarnya bukanlah seorang pengusaha, melainkan bos mafia dari Amerika yang menjalankan bisnis ilegalnya dari pulau ini. Dan ia pun menutupi itu dengan bar-bar dan tempat hiburan malam agar bisnisnya tidak terlacak oleh pihak kepolisian setempat. Mendengar kesaksian itu, Max menjadi curiga terhadap Alvarez. Ia hendak mendatangi Alvarez dan menanyakan langsung perihal kematian adiknya kepada Alvarez. Namun sebelum itu, ia menitipkan sang ibu kepada Akilah untuk berjaga-jaga karena ia pun khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Do this, Alvarez. Max langsung mendatangi salah satu tempat hiburan milik Alvarez. Sesampainya di sana, Max sempat dicegat oleh salah satu pengawal Alvarez. Namun Alvarez mempersilahkan Max untuk masuk seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian, Max pun bertanya kepada Alvarez apakah Alvarez mengetahui siapa yang telah membunuh adiknya. Namun Alvarez mengarang cerita bahwa adik Max telah dibunuh oleh orang lain. Menurut informasi, adik Max dibunuh anggota geng yang berasal dari luar pulau, sehingga ia tidak bisa menyelidiki kasus ini lebih jauh, ucap Alvarez. Namun Max tidak percaya begitu saja kepada Alvarez. Ia sudah kepalang curiga kepada Alvarez, kemudian mengancamnya. Max berkata, kalau kamu terlibat dalam pembunuhan itu, maka kamu akan tahu akibatnya. Namun bukannya takut, Alvarez hanya tertawa mendengarkan ancaman dari Max. Ia pun berkata bahwa ia tidak pernah takut pada siapapun, termasuk kepada Max, meski dia seorang polisi. Kemudian Alvarez memberikan alamat sebuah bar di mana para gangster pulau ini berkumpul di sana. Ia mengatakan kepada Max, jika Max datang ke sana bisa saja ada titik terang tentang pembunuhan adiknya, mengingat gangster di sana punya koneksi yang cukup kuat. Setelah Max pergi, Alvarez menyuruh salah seorang anak buahnya untuk menghabisi Max malam ini juga. Sebelum mendatangi bar di mana para gangster berkumpul, Max mendatangi sahabatnya yang merupakan tukang hotdog. Kita sebut saja namanya Kuntam. Max menanyakan kepada Kuntam perihal senjata yang pernah ia titipkan pada Kuntam. Kuntam pun kemudian mengatakan bahwa persenjataan itu ia kubur di gedung tua di pinggir pantai. Dan dari sini terungkap bahwa sebelum menjadi polisi, Max dan Kuntam adalah gangster penguasa pulau ini. Namun setelah Max pergi ke Los Angeles untuk menjadi polisi, banyak orang luar yang datang ke pulau ini dan kemudian membentuk kelompok gangster. Kuntam pun memahami maksud dari Max. Untuk itu ia menawarkan bantuan. Jika Max membutuhkan bantuannya, maka Kuntam sangat siap untuk memberikan bantuan membalaskan dendam adik dari Max. Max kemudian mendatangi gedung tua yang dikatakan oleh Kuntam. Lalu ia mengambil senjata yang dikubur di sana untuk berjaga-jaga. Malam harinya, Max langsung mendatangi bar tempat para gangster berkumpul. Max langsung mematikan musik yang ada di sana. Lalu Max bertanya kepada para gangster itu siapa yang telah membunuh adiknya. Cara Max yang tidak humanis, yang tidak seperti Pak Ambarita, membuat para gangster itu menjadi panas. Karena mereka seolah dituduh tanpa bukti. Tanpa pikir panjang, para gangster itu pun menyerang Max. Dan terjadilah adegan yang kita tunggu-tunggu, yaitu adegan gelut. Dengan sangat mudah, Max mengatasi para gangster kroco itu. Dan Max pun bertanya kepada salah satu dari mereka tentang siapa yang telah membunuh adiknya. Namun anggota gangster itu bersumpah dia tidak tahu apapun. Ampun pak, ampun, gak lagi-lagi pak, ucapnya. Yang membuat Max menjadi sedikit kasihan. Akhirnya Max memberikan uang pengobatan kepada gangster itu. Tetapi adegan ini hanya karangan saya saja, aslinya tidak seperti itu. Tiba-tiba gangster bayaran Alvarez datang dan kemudian menembaki Max.
Karena ditembaki secara membabi buta, Max melarikan diri dan terjadilah aksi kejar-mengejar yang kemudian Max dengan keahliannya dapat mengirim salah satu dari mereka ke akhirat. Dan kemudian Max bersembunyi sehingga pengejaran dihentikan karena gangster suruhan Alvarez kehilangan jejak. Kemudian gangster suruhan Alvarez melaporkan bahwa mereka telah kehilangan jejak Max. Hal itu membuat Alvarez menjadi semakin emosi. Ia pun memerintahkan gangster suruhannya itu untuk menghabisi ibu Max. Para gangster itu kemudian mendatangi rumah Max dan kemudian menembaki ibunya yang tengah tertidur. Namun mereka telah tertipu karena yang ditembaki itu hanyalah bantal guling, sementara ibu Max telah diamankan oleh Akilah. Keesokan harinya, Max dan si kepala polisi yaitu Faisal melakukan penyelidikan di rumah Max. Insting Max sangatlah tajam karena jika ia tidak mengamankan ibunya, pasti sekarang Max sudah menjadi yatim piatu. Kemudian Faisal mengatakan kepada Max bahwa ia menemukan titik terang dari kasus terbunuhnya adik Max. Faisal mengatakan bahwa ada saksi mata seorang biduan bernama Nora. Ia tinggal di sebuah losmen yang dekat dengan gereja. Max bisa mendatangi tempat itu dan menanyakan langsung kepada Nora tentang siapa yang telah membunuh adiknya. Mendengar hal itu, Max langsung mendatangi losmen tempat Nora menginap guna menanyakan siapa pembunuh adiknya. Namun saat Max mendatangi kamar Nora, ia tidak berkenan membukakan pintu karena Nora menduga Max adalah salah satu orang suruhan dari Alvarez yang membuat ia cukup ketakutan. Namun Max memperlihatkan lencana polisinya kepada Nora, sehingga Nora mau membuka pintu. Max meyakinkan pada Nora bahwa ia menjamin keselamatan Nora asalkan Nora mau memberikan informasi yang valid tentang pembunuhan seorang bartender yang merupakan adik dari Max. Nora pun mengungkapkan bahwa adik Max dibunuh oleh Alvarez di hadapan matanya sendiri dikarenakan adiknya telah menumpahkan wine ke baju yang dikenakan Nora. Hal tersebut membuat Alvarez menahan Nora di pulau itu karena ia khawatir jika Nora keluar dari pulau maka ia akan melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Max menemui Faisal, si kepala polisi. Ia meminta Faisal mengantarkan Nora keluar pulau dengan aman karena Nora merupakan saksi kunci dari kasus ini. Ia pun dibawa ke dermaga guna diamankan. Sementara itu Max mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk membalaskan kematian adiknya. Sementara itu, di pihak Alvarez, ia telah meminta anak buahnya untuk mendatangkan seorang tentara bayaran. Satu kelompok tentara bayaran, kalau seorang mah kurang. Tidak lama kemudian, datanglah sekelompok tentara bayaran yang profesional. Mereka datang untuk menghabisi Max. Sementara Max berada di rumah Akilah, ia menitipkan ibunya di sana karena ia akan menyerang markas dari Alvarez. Tiba-tiba muncullah satu unit mobil yang berisikan para tentara bayaran yang langsung menyerang Max. Max dengan insting polisinya langsung mengambil senjatanya dan kemudian mengamankan sang ibu dan Akilah ke halaman belakang rumah. Tentara bayaran itu berjumlah 4 orang, di mana 2 orang diantaranya berjaga di mobil dan 2 orang lagi masuk ke dalam rumah. Mereka pun mendapati Max telah kabur ke halaman belakang rumah. Mereka mengejar Max dan berhasil menemukannya. Baku tembak pun tidak dapat terelakkan lagi. Di saat yang bersamaan, Faisal datang dan bentrok dengan 2 orang tentara bayaran yang berjaga di mobil. Karena terdesak, mereka pun kabur. Sementara itu Max mampu melumpuhkan salah satu tentara bayaran. Dan satunya lagi melarikan diri ketika ia mengetahui bahwa Max memiliki kemampuan setara John Wick dan Machete. Kemudian Max dihubungi oleh Faisal. Ia menanyakan kabar dan kondisi Max. Max pun menjawab bahwa ia sedang mengamankan ibunya dan Akilah yang akan dititipkan di rumah Kuntam, sang penjual hotdog. Di tempat yang berbeda, Alvarez datang bersama anak buahnya ke losmen tempat Nora menginap. Namun alangkah terkejutnya ia ketika mendapati Nora tidak berada di sana. Hal tersebut membuat Alvarez marah dan menghabisi penjaga hotel karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Dapat kita lihat bahwa si Alvarez ini suka membunuh dan tidak manusiawi. Singkat cerita, Max telah sampai di rumahnya Kuntam dan ia menitipkan ibunya dan Akilah di sana. Si Kuntam tampak sangat tidak keberatan untuk menjaga Akilah dan ibu Max. Sementara itu Max pergi menyerang Alvarez, namun Akilah memaksa untuk ikut dengan Max sehingga mereka pun pergi bersama-sama.
Malam harinya Max dan Akilah menunggu bantuan dari si ketua polisi yaitu Faisal. Namun sayang sekali ketika Faisal datang ke lokasi, ia sudah dalam keadaan babak belur yang disebabkan oleh serangan tentara bayaran milik Alvarez. Kemudian para tentara bayaran itu berhasil menangkap Akilah dan kemudian menculiknya. Max mencoba memberikan pertolongan kepada Faisal, berharap nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi sayang sekali ia tidak tertolong. Kalimat template dari dokter Sinema Azab pun mengiringi kematian Faisal. Sebelum meninggal, ia pun berpesan bahwa Max harus menghentikan orang serakah seperti Alvarez. Maka batalah penyerangan malam itu karena Faisal telah meninggal dan Akilah telah ditangkap. Keesokan harinya saat beribadah di gereja sedang berlangsung, Max mendatangi gereja. Bukannya ikut beribadah, Max malah meminta bantuan warga pulau untuk menangkap Alvarez. Dengan tidak sopan, ia pun memotong khotbah dari sang pendeta dan kemudian berorasi di sana. Hal tersebut membuat jemaat gereja bersatu karena mereka tidak ingin pulaunya dijadikan sarang mafia. Ditambah lagi Alvarez telah membunuh polisi baik di sana, yaitu Faisal, dan menculik Akilah. Tanpa berlama-lama pun para jemaat bersiap membantu Max membekuk si Alvarez. Kemudian Max mengambil alih kepemimpinan di Polsek Pulau Island setelah Faisal meninggal. Max meminta bawahan Faisal untuk ikut berpartisipasi dalam hal penangkapan Alvarez karena Alvarez adalah orang yang sangat berbahaya. Saat Max menyiapkan data tentang Alvarez untuk menangkapnya, datanglah Phil, rekannya dari Los Angeles. Karena Max tidak kunjung kembali ke Los Angeles, namun Max mengatakan bahwa adiknya telah dibunuh oleh Alvarez dan ia tidak akan kembali sebelum membalaskan dendam adiknya. Phil yang juga setia kawan langsung menawarkan bantuan, ditambah lagi Phil menyukai hal-hal beradrenalin seperti ini. Sore harinya, Max dikabari oleh Alvarez bahwa ia mengetahui bahwa orang yang membawa Nora adalah Max. Alvarez kemudian menawarkan pertukaran di mana Nora akan ditukar dengan Akilah. Pertukaran pun terjadi esok pagi jam 7 di lokasi yang telah disepakati. Setelah itu, Alvarez berjanji tidak akan mengganggu kehidupan Max dan orang-orang terdekatnya. Dan Max harus melupakan dendam di antara mereka. Max pun menyetujui perjanjian itu. Namun di dalam hatinya, ia tidak akan berhenti sebelum dendamnya terbalaskan. Lagian Nora juga sudah diamankan keluar pulau, jadi mustahil permintaan Alvarez akan disetujui. Licik juga si Max ini. Keesokan harinya, sebelum pertukaran yang disepakati terjadi, Max meminta Phil untuk memimpin polisi setempat untuk menyelamatkan Akilah. Tepat ketika ia bertemu Alvarez pada jam 7 pagi. Mendengar hal itu, Phil langsung menyanggupinya. Hingga tibalah waktu pertukaran itu, di mana Max menunggu Alvarez di tempat yang disepakati. Dan Phil membebaskan Akilah bersama para polisi lokal. Misi penyelamatan Akilah tidaklah mudah, karena baru saja memasuki wilayah musuh, Phil langsung diserang oleh seorang tentara sewaan Alvarez. Namun pengalaman sebagai seorang polisi membuat Phil mampu mengatasi serangan itu sehingga ia dapat melumpuhkan 1 dari 3 tentara bayaran yang tersisa. Cerita pun berlanjut ketika Alvarez menanyakan kepada Max di mana Nora berada. Namun Max mengatakan bahwa Nora akan ada di sini ketika Akilah juga berada di sini. Max kemudian mencoba bernegosiasi, mengulur waktu, menunggu kabar dari Phil yang menyelamatkan Akilah. Kembali kepada Phil yang kali ini hendak membebaskan Akilah, namun masih tersisa para tentara bayaran Alvarez yang kemudian menyerang Phil dan kemudian membuat dia terdesak. Sehingga Phil tidak bisa berbuat apa-apa. Namun secara tiba-tiba Akilah mampu membebaskan diri dan menyerang tentara bayaran itu. Dan kemudian bersama-sama mereka pun mampu mengirim tentara bayaran Alvarez ke akhirat. Dan setelah itu, Phil mengkonfirmasi kepada Max bahwa ia telah berhasil membebaskan Akilah. Mendengar hal itu, langsung ia pun mengatakan kepada Alvarez bahwa Nora tidak akan datang. Mendengar hal itu, Alvarez mengatakan bahwa ia akan menghabisi Akilah dan kesepakatan pun batal. Max kemudian menyampaikan bahwa semua anak buah Alvarez sudah dikalahkan. Alvarez yang emosi menyuruh anak buahnya menembak Max, namun Max langsung menghajar anak buahnya itu.
Tidak menyerah, anak buah Alvarez pun si botak yang sudah terkapar berusaha menembak Max. Namun di saat genting itu tibalah si Kuntam dan para jemaat gereja yang merupakan warga pribumi Pulau Island. Mereka pun telah mengepung Alvarez dan kemudian menodongkan senjata ke arahnya. Melihat hal itu, Max meminta orang-orang untuk menurunkan senjata karena Max akan menantang Alvarez bertarung 1 lawan 1. Kemudian ia pun menjawab tantangan itu. Alvarez pun mengeluarkan pisau belatinya untuk menghadapi Max. Namun yang terjadi adalah Alvarez digebukin oleh Max dan kemudian Max menusuk Alvarez dengan pisaunya sendiri, di mana hal tersebut adalah cara yang sama ketika Alvarez membunuh adiknya dan dendam pun terbalaskan. Di akhir film, Max dan Akilah tampak bermesraan di tepi pantai. Mereka pun kembali jadian diiringi backsound kali kedua oleh Raisa. Yang tiba-tiba Bill mengganggu momen romantis itu. Ia pun meminta Max untuk kembali ke Los Angeles. Namun Max menolak. Ia ingin bertugas di kampung halamannya dan menikah dengan Akilah. Jadi ia tidak akan kembali ke Los Angeles.